Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bahkan sebelum dia tiba di alam dewa, Yunce telah mendengar nama Mu Hanyi dari Mu Xiaolan. Dia tahu bahwa di sekte Divine Ice Phoenix atau bahkan seluruh alam Snow Song, Mu Hanyi luar biasa. Dia adalah eksistensi yang bahkan sulit dijangkau oleh orang seperti Mu Yizu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan orang yang dianggap legendaris oleh Mu Xiaolan. Kedatangan Mu Hanyi menyebabkan warna seluruh dunia sedikit berubah. Seolah-olah dia memiliki kekuatan bawaan yang membuat seseorang merasa rendah diri. Baik ekspresi maupun sikap Mu Yizu yang sombong langsung kehilangan sedikit pun kesombongan saat melihatnya. Dia bahkan secara tidak sadar menundukkan kepalanya sedikit. Mu Yizu dari Istana Es Phoenix pertama menyapa kakak senior Hanyi. Bisa bertemu kakak senior Hanyi di sini sungguh suatu kebetulan. Kakak senior Hanyi, kenapa kamu ada di sini? Mu Luoqiu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Jantungnya berdebar kencang saat suaranya sedikit bergetar. Kakak senior Hanyi, kamu itu Mu Hanyi yang dirumorkan. Feng Mo berteriak kaget. Meskipun dia baru berada di aula salju pembeku selama 3 bulan, dia sudah lama mengenal nama Mu Hanyi. Dapat dikatakan bahwa di seluruh sekte Divine Ice Phoenix, tidak ada satu orang pun yang tidak mengetahui nama Mu Hanyi. Sekte Divine Ice Phoenix adalah tanah suci tertinggi dari semua praktisi mendalam di alam Snow Song, dan Mu Hanyi berada di puncak murid muda tanah suci tertinggi. Semua praktisi muda mengaguminya, sangat merindukannya dan sangat mengaguminya. Dia benar-benar anak dewa. Meskipun Feng Mo tidak pernah merasa malu pada dirinya sendiri, dia tidak pernah memiliki harapan untuk berinteraksi dengan orang seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar melihat Mu Hanyi secara langsung 3 bulan setelah dia memasuki aula salju pembeku. Saya datang mengunjungi senior Susan karena perintah tuan saya. Mu Hanyi tersenyum. Kami belum bertemu satu sama lain selama setahun namun kultivasi junior Luoqiu telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Saya senang dipanggil namanya oleh Mu Hanyi. Diingat kapan terakhir kali mereka bertemu dan menerima pujiannya, Mu Luoqiu begitu gembira hingga dia merasa agak pingsan. Dia berkata dengan sedikit tergagap, "SKK senior Hanyi, menyanjungku." Tatapan Mu Hanyi beralih dan kemudian melihat Yunce yang masih memegangi Liu Hang. Saat dia mengikuti pandangannya, Mu Yizu buru-buru berkata, "Kakak senior Hanyi, dia." Namun Mu Hanyi memberi lambaian lembut. Anda tidak perlu menjelaskannya, saudara muda Yizu. Saya datang ke sini dengan mengikuti suara Anda sehingga saya secara kasar menyadari situasinya. Kakak muda Yunce, bagaimana kalau melepaskan adik laki-laki ini dulu? Jangan khawatir, aku berjanji bahwa kakak muda Yizu dan kakak muda Luoqiu tidak akan bergerak ke arahmu. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, namun Mu Hanyi dengan sigap memanggil nama Yunce. Dia masih menampilkan senyuman hangat dan sejuk serta cahaya di matanya menyerupai air tenang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pesona halus yang tak terlukiskan yang membuat seseorang ingin ditundukkan. Kekuatan pengaruh Mu Hanyi pasti melebihi ekspektasi Yunce. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata itu, bahkan jika mereka sangat membenci Yunce, Mu Yizu dan Mu Luoqiu pasti tidak akan berani bertindak melawan Yunce. Yunce tidak ragu-ragu. Dia dengan santai melepaskan cengkeramannya dan Liu Hang terjatuh. Sekarang kekuatan yang mengejutkannya telah menghilang dengan tangan yang mencengkeram tengkoraknya. Liu Hang, yang sangat ketakutan, mengeluarkan tangisan aneh sebelum dengan cepat merangkak ke Mu Yizu dan Mu Luoqiu tanpa mempedulikan kondisinya, luka-lukanya. Begitu dia mencapai kaki Mu Yizu, dia gemetar tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Yunce telah kehilangan daya tawarnya, meskipun Mu Yizu tidak berani bertindak sekarang, kemarahan yang dia tahan mengancam akan membuat kepalanya meledak.
Dia mengepalkan tangannya saat suara berderak terdengar. Dia menahan diri dengan gigi terkatup sambil berkata, "Kakak senior Hanyi, tindakan Yunce tidak hanya cukup kejam hingga melukai sepupu kecilku Liu Hang, dia juga menghinaku dan Luo Qiu beberapa kali sambil mengandalkan perlindungan yang diberikan oleh Tuan Istana Bingyun padanya. Dia bahkan ingin membunuh Liu Hang dan itu tidak bisa dimaafkan. Dia tidak bisa selamat, apapun yang terjadi." "Tidak." Mu Xiaolan dengan cepat berlari ke sisi Yunce dan buru-buru menjelaskan, "Ada alasan mengapa Yunce melukai junior Liu Hang. Saudara muda Liu Hang mencuri sumber daya dari saudara-saudara junior di aula. Alasan mengapa dia menangkap saudara muda Liu Hang barusan adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Kakak senior Hanyi, Anda paling memahami keadilan. Kamu harus membantu junior Yunce. Baiklah, mari kita lihat luka junior Liu Hang terlebih dahulu." Mu Hanyi menjabat tangannya dan kemudian membungkuk di depan Liu Hang. Dia mengalihkan pandangannya dan kemudian memberinya pelet salju putih. Setelah dia menekankan tangannya ke dadanya, dia berkata perlahan, "Jangan khawatir, saudara muda Yunce bertindak dengan pengendalian diri yang tepat. Meskipun dia melukai tulang kaki dan tengkoraknya, jika saudara muda Liu Hang pulih dengan baik, dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah bulan." Luka yang dialami Liu Hang memang merupakan luka parah bagi manusia, tetapi bagi seseorang di alam mendalam ilahi, itu adalah sesuatu yang dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Mu Hanyi tidak hanya memeriksa lukanya, dia bahkan membantunya menyebarkan kekuatan obat dengan energinya sendiri. Liu Hang berkata dengan mengigau, suaranya berayun, "Terima kasih, kakak senior Hanyi. Hai, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu?" Mu Xiaolan diam-diam menarik lengan baju Yunce. "Itu kakak senior Hanyi. Bahkan di Ice Phoenix Divine Hall, dia adalah orang yang sangat kuat. Praktis semua orang di alam Snow Song tahu tentang dia. Tidak hanya dia kuat, dia juga pria yang sangat baik. Dia pasti akan menegakkan keadilan bagi kita." "Fiuh, aku hampir ketakutan setengah mati, kenapa keberuntunganmu begitu bagus?" Yunce menjawab, "Oh." Setelah kekuatan obat menyebar, aliran darah Liu Hang berhenti dan dia terlihat jauh lebih baik. Mu Hanyi mengangkat tangannya dari dada Liu Hang tapi dia belum bangkit. Dia kemudian bertanya, "Saudara muda Liu Hang, alasan yang diberikan oleh saudari muda Xiaolan sebelumnya, bahwa kamu mencuri sumber daya dari saudara-saudara junior sekte tersebut, apakah itu benar?" Liu Hang, yang sudah agak tenang beberapa saat yang lalu, langsung menjadi pucat sekali lagi karena pertanyaan ini, dan itu bahkan pertanyaan dari Mu Hanyi. Keringat dingin mengucur saat bibirnya bergetar. "Saya ini, jangan gugup, saudara muda Liu Hang." Mu Hanyi tersenyum. Tatapannya tidak mencela atau memaksa ketika dia berkata, "Siapa yang tidak sombong ketika mereka masih muda dan siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Mengakui hal itu bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan apa yang dilakukan pria sejati. Selama seseorang bisa berubah, mereka layak untuk dimaafkan dan dipuji. Omong-omong tentang melakukan sesuatu yang memalukan, karena keserakahan, kakak laki-lakimu di sini telah mencuri salah satu jade lamp frost elixir milik penguasa istana pada tahun dia memasuki Ice Phoenix Palace." "Kakak senior Hanyi, kamu," Liu Hang tertegun. Semua orang yang hadir juga tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa Mu Hanyi telah mencuri sesuatu dari Master Istana Ice Phoenix sebelumnya, dan dia bahkan mengungkapkannya sendiri. "Saya beruntung ketika akhirnya bertobat dan mengaku kepada kepala istana. Meskipun ketua istana menghukumku dengan berat, dia tidak mengumumkan dosaku secara terbuka. Sebaliknya, setelah hukumanku, dia memberiku jade lamp frost elixir itu." Mu Hanyi menghela nafas dengan agak emosional. Antara mencuri harta karun seorang penguasa istana dan mencuri sumber daya dari anggota sekte yang sama,
yang pertama jelas jauh lebih serius. Namun, sejak saya bertobat, kepala istana tetap memilih untuk memaafkan saya. Jika Anda mencuri sumber daya dari anggota sekte kami benar, maka saya yakin junior brother Yun dan adik-adik junior lainnya yang telah Anda curi akan memilih untuk memaafkan Anda jika Anda dengan tenang mengakuinya, mengakui kesalahan Anda dan mencoba memperbaikinya. Jika Anda melakukan itu, Anda akan menerima lebih banyak rasa hormat sejak saat itu. Jadi kakak muda Hanyi, bagaimana menurutmu? Alis Yunche berkedut, untuk menghibur adik junior dari Freezing Snow Hall, dia tidak ragu untuk mengungkapkan skandal miliknya sendiri. Ini sama sekali bukan keberanian yang dimiliki orang biasa. Dengan kontras dan kata-kata penghiburan dari Mu Hanyi sebelumnya, Liu Hang tidak lagi merasa berkonflik dalam mengakui bahwa dia telah melakukannya dan mengakui kesalahannya. Sebaliknya, dia merasakan sesuatu yang hangat muncul di dalam dadanya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan berkata, distribusi bulanan Freezing Snow Hall dilakukan beberapa hari yang lalu dan mereka bahkan membagikan Snow Silk Seeds. Dikui dan aku, kami ingin mengambil benih sutra salju milik Feng Mo tetapi kami tidak menyangka bahwa dia tidak akan menyerahkannya, dan kami bahkan melukainya. Kejadian hari ini sebenarnya karena aku ingin mencuri sumber daya adik laki-lakiku. Bukan hanya Feng Mo saja. Aku bahkan telah mengambil benih sutra salju dari banyak saudara junior yang datang dari alam bawah sebelum sampai padanya. Dia mengeluarkan semua hal memalukan yang telah dia lakukan dan kemudian menundukkan kepalanya. Kejadian hari ini terjadi karena kesalahanku, aku meminta kakak senior untuk menghukumku. Sangat bagus. Mu Hanyi menepuk bahu Liu Hang dan tersenyum. Tidak perlu hukuman. Luka di tubuhmu sudah cukup menjadi hukuman atas kesalahanmu hari ini. Saya harap Anda akan mengingat luka-luka ini. Jika kamu ingin mengoreksi dirimu sendiri, maka aku yakin kamu akan dengan tulus berterima kasih kepada saudara muda Yunche atas bekas luka yang dia tinggalkan di tubuhmu di masa depan. Saya akan mengingat ajaran kakak senior Hanyi. Liu Hang lebih dari sekedar penurut, dia bahkan sampai berlinang air mata. Mu Hanyi bangkit. Dengan dorongan lembut di telapak tangannya, angin lembut membantu butiran berwarna putih perlahan terbang menuju Feng Mo. Feng Mo tanpa sadar meraihnya di tangannya, agak tertegun. Saudara muda Feng Mo, pelet salju pembersih ini dapat membantu Anda pulih dari cedera Anda dan juga akan sangat membantu Anda dalam kultivasi Anda. Efektivitasnya beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan Snow Silk Seed. Anda dapat menganggapnya sebagai permintaan maaf pengganti dari saudara muda Liu Hang. Freezing Snow Hall adalah tempat yang sangat penting dalam sekte Divine Ice Phoenix kami dan tidak ada yang ingin melihat perselisihan di antara anggota sekte. Jika Anda bisa membiarkan masa lalu berlalu, maka itu akan luar biasa. Feng Mo tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian dia tergagap, Aku, terima kasih, kakak senior Hanyi, aku tidak menyalahkannya lagi. Mu Hanyi kemudian menoleh ke arah Mu Yizu dan Mu Luoqiu dan berkata, saudara muda Yizu, saudari muda Luoqiu, karena kejadian ini disebabkan oleh saudara muda Liu Hang, maka saudara muda Yunche yang melukainya dapat dianggap sebagai tindakan keadilan. Selain itu, cederanya juga tidak bisa diperbaiki. Jika saudara muda Liu Hang mampu memperbaiki jalannya karena hal ini, maka itu sebenarnya adalah hal yang baik. Kalau begitu, masalah hari ini akan diselesaikan seperti ini saja dan tidak ada pihak yang akan saling kejar-kejaran mengenai hal itu. Bagaimana? Tentu, saya akan mendengarkan kakak senior Hanyi. Mu Luoqiu mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Tatapannya melintas saat dia melihat Mu Hanyi, tidak pernah meninggalkan sosoknya sejak awal. Sejak kakak senior Hanyi berbicara, Yizu akan menurutinya. Mu Yizu berkata sambil sedikit membungkuk. Setelah dia mengatakan itu, mulutnya bergerak-gerak.
Dia kemudian mengertakkan giginya dan akhirnya menatap Yun Ce dan berkata dengan keras, hanya saja bocah Yun Ce ini terlalu tidak terkendali dan kejam. Jika kita hanya ingin menyamakannya seperti ini, aku benar-benar agak tidak mau. Haha, tentu saja kita tidak akan melakukannya begitu saja. Mu Hanyi sebenarnya tertawa dan tiba-tiba menatap Yun Ce dengan wajah agak serius. Saudara muda Yun Ce, meskipun saudara muda Liu Hang salah, kamu menghentikannya dari menindas anggota sekte dan melukainya tidak masalah, tetapi apa yang kamu lakukan ketika menangkapnya terlalu berlebihan. Anda hampir membahayakan nyawanya dan itu berlebihan. Tidak heran jika junior brother Yizu merasa hal itu tidak seimbang. Oleh karena itu, jika saudara muda Yizu tidak lagi membahas masalah ini, Anda harus berjanji satu hal kepada saudara muda Yizu. Janji apa? Yun Ce langsung menjawab, tidak ada satu pun riak di matanya. Lingkaran cahaya di tubuh Mu Hanyi sangat mempesona. Di bawah pancarannya, keberadaan semua orang tampak samar-samar. Mu Hanyi berkata, kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan menceritakan masalah mencuri Liu Hang dari kakak muda Yizu dan kakak muda Luo Qiu kepada orang lain. Kata-kata singkat Mu Hanyi menyebabkan Mu Yizu, yang tatapannya berapi-api, yang hatinya penuh kebencian, tiba-tiba menjadi diam. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Tatapan Yun Ce juga melotot. Seseorang yang bahkan belum memasuki jalan ilahi telah merebut seseorang dari dua orang di tahap akhir alam jiwa ilahi. Jika ini terungkap, Mu Yizu dan Mu Luo Qiu akan menjadi bahan tertawaan, terutama di Istana Es Phoenix, itu akan menyebabkan mereka tidak memiliki wajah untuk bertemu siapapun. Janji ini membuat Mu Yizu tiba-tiba terbangun. Itu dimaksudkan untuk melindunginya, tetapi pada saat yang sama, itu juga melindungi Yun Ce. Keadaan yang tadinya saling bermusuhan dan hendak meledak menjadi pertempuran ternyata dengan mudah dibubarkan oleh Mu Hanyi. Janji ini menjadi keseimbangan sempurna bagi kedua belah pihak untuk tidak saling mengejar. Sudut mulut Mu Yizu bergerak-gerak. Sedikit warna merah tua muncul di wajahnya namun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yun Ce jelas juga tidak menganggap alasan ini tidak bisa diterima. Lagi pula, jika kejadian ini menjadi terlalu besar, tidak ada gunanya juga baginya. Feng Mo juga akan menghadapi masalah setelahnya jadi dia dengan senang hati mengangguk, baiklah, saya berjanji tidak akan memberi tahu siapapun tentang apapun yang berhubungan dengan kejadian hari ini. Seperti yang diharapkan dari junior brother Yun Ce, kamu tidak mengecewakan, kata Mu Hanyi sambil mengangguk. Saudara muda Yizu, karena saudara muda Yun Ce sudah berjanji, bagaimana menurutmu? Karena semuanya telah mencapai titik seperti itu, bagaimana mungkin Mu Yizu mengatakan sebaliknya? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang masih tertunduk, baiklah, atas nama kakak senior Hanyi, saya akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Meskipun begitu, mustahil jika tidak ada dendam atau kemarahan, dan itu bahkan merupakan kemarahan yang tertahan. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika dia mengucapkan kata-kata itu, lubuk hatinya sebenarnya sedikit rileks. Yang baik diintimidasi dan yang kejam ditakuti. Tindakan Yun Ce yang sangat brutal jelas merupakan sesuatu yang jarang dilihat Mu Yizu. Untuk orang seperti ini, bahkan jika dia lebih lemah dari dirinya sendiri dalam beberapa tingkatan, itu tetap akan membuat siapapun tidak ingin macam-macam dengannya. Sekarang setelah masalah itu terselesaikan, meskipun dia terlihat tidak mau, dia secara tidak sadar telah menenangkan pikirannya. Adapun Yun Ce, dia agak melepaskan egonya karena dia telah membuat keributan besar pada hari pertamanya di alam dewa meskipun dia disuruh untuk tetap rendah hati. Di Blue Pole Star, dia punya banyak orang yang perlu dikhawatirkan, tetapi dia sendirian di sini, di alam dewa, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Inilah sebabnya dia benar-benar mampu bertindak sesuai dengan sifat dan prinsipnya sendiri,
berperilaku tidak bermoral sambil mengandalkan pendukung besarnya, Mu Bingyun. Itu hebat. Mu Xiaolan menghela napas dalam-dalam, kekaguman dan rasa terima kasihnya terhadap Mu Hanyi menjadi tak terbatas. Kakak senior Hanyi, terima kasih. Kita semua berada di sekte yang sama jadi tidak perlu berterima kasih, Mu Hanyi mengangguk sambil tersenyum. Saudara muda Feng Mo masih terluka jadi tidak baik membuang waktu. Kalian harus menyembuhkannya secepat mungkin. Oh, aku harus merepotkan suster muda Xiaolan untuk mengirim salam kepada Tuan Istana Bingyun menggantikanku. Man, aku pasti akan melakukannya. Mu Xiaolan dengan cepat mengangguk. Lalu, dia diam-diam melirik Mu Yizu dan Mu Luoqiu sebelum menarik lengan baju Yun Ce dengan erat. Adik Yun Ce, adik muda Feng Mo, ayo pergi. Saudara muda Yun Ce, harap tunggu sebentar. Saat ketiganya hendak pergi, Mu Hanyi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memanggil, dan orang yang dia panggil ternyata adalah Yun Ce. Semua orang tercengang di tempatnya. Bahkan Yun Ce terkejut ketika dia berbalik. Apakah kakak senior Hanyi punya nasihat untukku? Saya tidak berani memberi nasihat, kata Mu Hanyi dengan sangat rendah hati. Meskipun aku jarang meninggalkan Aula Dewa, aku sudah mendengar rumor tentang kakak muda Yun Ce. Bertemu denganmu hari ini secara kebetulan bisa dianggap semacam takdir. Saya mendengar bahwa saudara muda Yun Ce berasal dari alam bawah, jadi Anda pasti merasa tidak enak ketika datang ke alam dewa. Ketika dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengetuk udara dengan jarinya dan seberkas cahaya biru terbang ke Ice Phoenix Engrafet Jade milik Yun Ce. Ini adalah jejak es Phoenix milikku. Jika Anda mengalami masalah setelah hari ini, Anda dapat mengirimkan saya transmisi suara. Saya mungkin bisa membantu Anda. Bibir Mu Xiaolan menjadi lingkaran dan orang lain yang hadir juga tercengang. Mu Hanyi, murid paling termasyur dari Ice Phoenix Divine Hall, yang diakui secara publik sebagai calon master dari Divine Ice Phoenix Sect, sebenarnya telah memberikan jejak transmisi suaranya kepada Yun Ce, yang dia temui untuk pertama kalinya. Harus diketahui bahwa bahkan Mu Yizu tidak memiliki jejak transmisi suara Mu Hanyi dan jelas sekali bahwa Mu Luoqiu juga tidak memilikinya. Reaksi Yun Ce tidak terlalu parah tapi dia masih terkejut. Kemudian, setelah memberi hormat penuh rasa terima kasih, dia berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, kakak senior Hanyi. Ini pertama kalinya aku datang ke alam Snow Song jadi aku pasti akan membutuhkan bantuanmu di banyak bidang di masa depan." Setelah itu, sebenarnya Yun Ce yang menyeret Mu Xiaolan dan Feng Mo yang benar-benar terkejut pergi. Ketika ketiganya pergi, Mu Yizu tidak lagi mampu menahan pikirannya. Kakak senior Hanyi, Yun Ce adalah orang yang tidak terkendali dan kasar yang gagal menghargai kebaikan dan juga seseorang dari alam bawah yang tidak dikenal. Mengapa Anda begitu peduli padanya? Anda bahkan memberinya jejak transmisi suara Anda. Ini, saya benar-benar tidak mengerti sama sekali. Meskipun bakat dan status bawaan Mu Yizu tinggi, dia tidak pernah sombong. Dia akan selalu bersikap lembut dan rendah hati dan bahkan menunjukkan kepedulian terhadap murid istana salju yang paling rendah, namun, dia tidak bisa melakukan itu untuk Yun Ce. Benar, bagaimana dia layak menerima kakak senior Hanyi yang begitu baik padanya? Mu Luoqiu juga mau tidak mau menyuarakan persetujuannya dengan rasa cemburu yang nyata. Adik laki-laki Yizu, kakak perempuan Luoqiu, tatapan Mu Hanyi tenang. Dia tidak memiliki aura dan tampak anggun seperti salju yang turun diam-diam di sekitar mereka. Meskipun junior brother Yun Ce berasal dari alam bawah, kalian berdua tidak boleh meremehkannya. Meskipun kultivasi kekuatannya yang dalam rendah, sangat rendah sehingga dia belum mencapai jalan ilahi, dia mampu mengalahkan saudara muda Liu Hang, yang berada di alam asal ilahi tingkat ke-7. Bahkan ketika kamu mencoba menghentikannya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bakat yang sangat tinggi ditambah dengan kultivasi mendalam yang luar biasa adalah hal biasa di sini.
Namun, mampu mengalahkan seorang praktisi mendalam pada tahap akhir alam asal ilahi tanpa pernah menginjak jalan ilahi adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar atau lihat sebelumnya. Aku memiliki keraguan ketika mendengar bahwa dia telah mengalahkan murid aula salju pembeku yang berada di alam asal ilahi tingkat ke-6 3 bulan lalu, tetapi apa yang kulihat hari ini jauh melampaui rumor yang beredar, sangat mengejutkanku. Bakat semacam itu lebih jarang daripada seseorang yang memasuki alam jiwa ilahi pada usia 20. Selain penampilan dan bakatnya yang luar biasa, meskipun tindakannya arogan, tidak terkendali, dan sangat kejam, samar-samar aku bisa merasakan aura keagungan darinya yang membuat orang tidak bisa tidak mengaguminya. Meskipun kekuatannya yang dalam rendah saat ini, ku dengar dia belum mencapai usia 30. Mampu mencapai kultivasinya saat ini sebelum usia 30 tahun di alam bawah sudah sangat mengesankan. Sekarang dia telah datang ke alam Snow Song kita, kemajuannya pasti akan meningkat pesat. Jika kita menambahkan bakat bawaannya yang luar biasa ke dalam campuran, maka ada kemungkinan baginya untuk bisa bersinar dalam segala aspek di masa depan. Siapa tahu, dia mungkin bisa mencapai level di mana dia tidak lebih lemah dari junior brother Yizu. Jika itu yang terjadi, tidak diragukan lagi merupakan keberuntungan bagi Sekte Divine Ice Phoenix kita untuk memiliki salah satu dari bakat seperti itu. Ketika Mu Hanyi selesai berbicara, baik Mu Yizu dan Mu Luokyu sangat tersentuh. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, mereka mungkin akan tertawa dan mengabaikannya. Namun, semua itu dikatakan oleh Mu Hanyi. Ketika keduanya mendengar kata-kata siapa yang tahu, dia mungkin bisa mencapai tingkat di mana dia tidak lebih lemah dari saudara muda Yizu, mereka tahu bahwa kata-kata itu diucapkan dengan cara yang berhati-hati dalam menyelamatkan muka Mu Yizu. Ini berarti bagi Mu Hanyi, dengan bakat mengejutkan yang ditunjukkan Yun Ce hari ini, ada kemungkinan sangat besar bahwa dia akan memasuki Ice Phoenix Divine Palace di masa depan. Saudara muda Yizu, kata Mu Hanyi dengan wajah serius. Saya tahu bahwa Anda pasti masih memiliki beberapa masalah dengan saudara muda Yun Ce dan meremehkan kultivasi dan latar belakangnya, tetapi saya harus memberitahu Anda satu hal ini. Meskipun Yun Ce berasal dari alam bawah, dia adalah seseorang yang secara pribadi dibawa ke sini oleh Master Istana Bingyun. Kita jarang mendengar apapun tentang Master Istana Bingyun di generasi kita, apalagi prestisenya yang hampir seperti asap, tetapi di era guru saya, Master Istana Bingyun adalah eksistensi transenden nomor 2 setelah Master Sekte. Sekarang tubuhnya telah pulih dari penyakitnya dan energinya yang dalam telah pulih, statusnya di sekte tersebut benar-benar berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, kita jarang mendengar apapun tentang nama Bingyun, tetapi sekarang, bahkan para tetua di Aula Dewa harus menunjukkan rasa hormat padanya. Di dalam 36 istana Es Phoenix, semua penguasa istana lainnya memiliki 3.000 murid. Namun, hanya ada 2 murid di bawah istana Master Bingyun dan dia belum menerima murid lainnya, yang berarti dia tidak berniat merekrut murid lagi. Ini dan fakta bahwa selama beberapa ribu tahun satu-satunya yang dia bawa kembali dari alam bawah adalah Yun Ce, jelas menandakan bahwa dia penting baginya. Meskipun Yun Ce sendirian di sini di alam dewa, perlindungan Master Istana Bingyun jauh melebihi keluarga besar di belakang Anda. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Ini juga sebabnya dia tidak menunjukkan rasa pengecut di hadapan Anda. Lebih baik jika Anda melupakan masalah hari ini untuk sementara waktu. Mu Yizu mendengarkan setiap kata nasihat Mu Hanyi. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, prediksi kakak senior Hanyi pasti benar. Yizu telah tercerahkan. Mulai sekarang, selama dia tidak memprovokasi saya pasti tidak akan berusaha memprovokasi dia. Benar, benar, benar. Masalah hari ini awalnya hanya kesalahpahaman sederhana.
Kami pasti akan menjadi seperti kakak senior Hanyi mulai sekarang dan lebih memperhatikan adik-adik junior kami yang baru. Mu Luoqiu dengan cepat mengangguk lagi, matanya dipenuhi kemegahan. Kakak senior Hanyi, hari besar ketika ketua sekte memutuskan murid langsungnya adalah 7 hari lagi. Orang itu pastilah Anda. Tapi Mu Hanyi tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saudari muda Fei Xue jauh melampauiku dalam segala aspek. Dengan dia di sana, saya tidak terlalu percaya diri. Tidak mungkin, Mu Luoqiu dengan cepat menyangkal. Saya mendengar bahwa ketika Master Sekte mulai memilih murid langsungnya, hal terpenting yang dia pedulikan adalah bakat bawaan dan penguasaan komprehensif hukum es. Tingkat kultivasi hanya sekunder. Jika bukan karena kakak senior Fei Xue memiliki keunggulan dalam garis keturunan, dia pasti tidak akan menang melawanmu. Mu Hanyi terkekeh, mampu menjadi murid pribadi Master Sekte adalah harapan terbesar dalam hidupku. Jika saya cukup beruntung keinginan saya terpenuhi, saya pasti akan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi jika aku kalah melawan junior Sister Fei Xue, aku juga akan dengan senang hati menerimanya. Bagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada Suster Muda Luoqiu atas berkah Anda. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan mencoba yang terbaik. Oh iya, dalam 7 hari, bukan hanya murid Aula Dewa yang akan memasuki Danau Surgawi Netherfrost. Ke-36 Istana Es Phoenix diizinkan membawa 100 murid terbaik mereka ke Danau Surgawi Netherfrost. Saya yakin kita akan bertemu lagi dalam 7 hari. Mu Yizu dan Mu Luoqiu sama-sama terkejut dan agak tidak percaya, benarkah? Kalian berdua harus menerima beritanya hari ini. Alasan mengapa saya datang ke Freezing Snow Hall juga untuk memberitahu senior Susan tentang masalah ini. Saya memintanya untuk memberi tahu semua senior di Freezing Snow Hall untuk juga memasuki Danau Surgawi Netherfrost ketika saatnya tiba. Kalian berdua harus berusaha untuk fokus mengumpulkan energi, terutama kalian, saudara muda Yizu. Memasuki Danau Surgawi Netherfrost kali ini adalah kesempatan langka bagi Anda untuk menerobos ke alam kesengsaraan ilahi. Ya. Mu Yizu mengangguk terus-menerus saat wajahnya memerah karena kegembiraan.